Morning Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gizi Voice dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan Bang Anto. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga, dan juga agar selalu teman-teman selalu diberikan rezeki yang luas oleh Tuhan yang Maha Memberi rezeki. Pada hari ini kita bicara tentang kebaikan. Sebaik-baik apapun kita kepada orang lain, belum tentu berbuah kebaikan. Ya, sudah sebaik apapun kita kepada siapapun, belum tentu berbuat kebaikan. Kita juga tidak bisa membahagiakan semua orang dengan keinginannya, dan kita juga tidak bisa memuaskan semua orang dengan keinginannya, karena sejatinya memang kita punya keterbatasan. Kalaulah perbuatan baik itu belum tentu berbuah kebaikan, nah apalagi perbuatan yang tidak baik. Namun demikian, yakinlah bahwa perbuatan baik itu terkadang tidak langsung dibayar langsung dengan kebaikan. Bisa saja nanti ditunda kebaikan-kebaikan kita itu, dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pada saat yang tepat ketika kita membutuhkan. Dan terkadang ketika kita membutuhkannya itu, kita tidak tahu dari mana sumber kebaikan itu datang. Atau bahasa yang sering kita dengar itu, terkadang kita tidak tahu. Rezeki itu datang tiba-tiba. Rezeki itu datang dengan tidak kita duga-duga, seperti itu. Nah, dengan demikian kita harus meyakini bahwa rezeki yang kita tidak tahu, kadang kita tidak mengerti dari mana asalnya, datang tiba-tiba itu adalah hasil dari buah kebaikan yang pernah kita tanamkan. Walaupun dia pada saat kita berbuat baik itu tidak langsung kita tuai hasilnya. Nah, untuk itu teman-teman, kita tidak akan pernah bosan untuk melakukan kebaikan itu. Kebaikan itu ya amal soleh sebetulnya, tetapi kita sering mendengar ya kalau amal soleh itu ya sholat, sedekah gitu kan, terus baca Quran, itu kan amal soleh. Padahal secara luas ya perbuatan baik itu ya amal soleh. Berbuat baik sesama manusia itu amal soleh. Berbuat baik kepada hewan-hewan dengan memberinya makan, memeliharanya dengan kasih sayang kita, memelihara tumbuh-tumbuhan dengan kasih sayang kita, itu pun berbuat baik gitu. Kita berbuat baik sama tumbuhan, kita semai, kita tanam, kita pelihara sampai semuanya besar. Dia tidak langsung memberikan imbal hasil atau kembalikan kebaikan kepada kita. Buah itu bisa bertahun-tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, baru dia berbakti kepada orang yang memeliharanya dahulu dengan berbuah seperti itu. Itulah kebaikan sesungguhnya. Nah, dengan demikian, pada saat kita berbuat baik, kunci utamanya adalah ikhlaskanlah perbuatan baik kita.
Setelah kita melakukan perbuatan baik itu, ya kita ikhlaskan saja. Bahkan terkadang kalau saya merasa bahwa perbuatan baik saya itu yang kita lakukan kepada siapapun itu semata-mata karena memang jangan-jangan ada hak mereka dan bukan kewajiban kita yang memang harus kita berikan kepada orang-orang itu, seperti itu. Nah, karena saya berpikir ya biarlah saat ini kita berbuat baik itu nanti dibalaskan kepada anak-anak, kepada cucu kita atau kepada adik-adik kita, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, memang berbuat baik itu kadang-kadang terkonotasi kita harus punya uang, kita harus hidup enak dulu, hidup kaya dulu. Padahal orang yang banyak uang belum tentu dia berbuat baik, belum tentu dia ikhlas dalam berbuat baik. Bahkan teman-teman yang hidupnya sederhana pun bisa jadi dia kerap berbuat baik. Dengan cara apa? Ya dengan cara sopan santunnya dia berbuat baik, ramah kepada orang-orang di lingkungannya, dia ringan tangan, suka membantu, suka menolong, tidak pamrih. Itulah kebaikan-kebaikan yang kita berikan dengan lingkungan kita atau alam sekitar kita. Jangan kita cepat berharap kalau kebaikan itu akan berbalas baik kepada kita. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Ya tentu kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama kepada manusia, karena manusia yang berinteraksi langsung dengan kita. Kepada alam juga kita harus berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik kepada alam, ya lihatlah kejadian-kejadian musibah yang sering kita dengar, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah pertanda kita tidak baik dengan alam. Penggundulan hutan, ya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai atau lebih di tepatnya dikatakan semena-mena, seperti itu kan. Kemudian sungai-sungai, parit-parit tidak diperlakukan dengan baik, akhirnya buntu. Begitu hujan datang, akhirnya banjir. Nah, itu akibat kita tidak berbuat baik kepada alam. Namun dari semua itu, yang paling utama kita berbuat baik adalah kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita. Itulah keramat dunia yang harus kita utamakan dalam setiap urusan apapun. Ya seperti itu. Jadi orang tua kita yang harus kita berbuat baik seperti itu. Yakinlah teman-teman, kalau Anda berbuat baik kepada orang tuamu, kepada bapamu, kepada ibumu, kepada ibumu, insya Allah engkau akan menuai kebaikan-kebaikan yang Anda sendiri terkadang tidak tahu dari mana asal kebaikan itu. Di dalam buku saya, Do It to Do It, salah satunya adalah peran orang tua dalam memudahkan kita mencapai kebahagiaan kehidupan, dalam mencapai kesuksesan. Itu peran orang tua. Sebaik apapun Anda kepada orang lain, termasuk kalau Anda seorang suami baik kepada istri, ataupun istri baik kepada suaminya, tetapi dia tidak baik kepada orang tuanya, ya pasti hidupnya juga tidak akan sebaik kalau dia berbuat baik juga kepada kedua orang tuanya. Walaupun kalau kita di Muslim, bahwa kedudukan seorang anak laki-laki itu yang lebih berhak adalah ibunya, seperti itu.
Dan hal ini jangan dicemburui oleh istri, oleh seorang wanita. Karena orang wanita itu nanti dia akan menjadi ibu juga. Begitu dia akan menjadi ibu, dia akan lebih diutamakan juga oleh anak laki-lakinya, seperti itu. Nah, kebaktian, kebaikan seorang istri kepada orang tuanya, kepada ibunya itu, ya tidak mungkin juga suaminya akan melarang-larang. Kalau dengan izin suaminya, ya pasti dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi intinya adalah, salah satu kunci kehidupan itu adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebaik apapun yang engkau lakukan kepada kedua orang tuamu, itu tidak akan bisa membalas, tidak akan bisa terbalas. Dalam satu riwayat itu, dalam satu hadis atau apa, saya lupa, dalam satu riwayat itu ada seorang bertanya, kalau dia menggendong ibunya, berjalan kaki gendong dari Mekah ke Madinah, Mekah Madinah 6 kali bolak-balik, itu tidak akan bisa membalaskan kasih sayang ibunya seperti itu. Bayangkan, tidak akan bisa membalaskan itu. Nah, untuk itu teman-temanku sekalian, jangan pernah mengecewakan, jangan pernah membuat sedih, apalagi membuat ibumu meneteskan air mata, bapakmu sampai menangis. Tapi Bang Anto, ini baru saya dengar. Kemarin, bulan lalu atau tahun lalu, saya pernah mengecewakan orang tua kita. Ya datangin orang tuamu, sungkem, minta maaf, bicara baik-baik, minta maaf setulus-tulusnya. Dan sebesar-besar kesalahan anak sama orang tuanya, saya yakin orang tua itu pasti memaafkan, Dan kalaupun anak itu berbuat salah, ya insya Allah orang tua itu tidak akan memasukkannya ke dalam hati yang paling dalam, seperti itu. Kalau kecewa, ya mungkinlah sedikit bersih kecewa, seperti itu, tingkah anaknya segala macam. Nah, untuk itu buatlah baik agar senantiasa orang tuamu selalu berdoa untuk kebahagiaanmu, kesuksesanmu. Dengan cara itulah engkau akan lebih mudah menemukan kebahagiaan. Nah, demikian teman-teman sahabat Legacy Boys yang bisa kita sharingkan pada pagi ini tentang berbuat baik. Ingat pesan Bang Anto, berbuat baiklah kepada sesama, kepada lingkungan, kepada alam, kepada manusia di sekeliling kita, dan yang utama adalah kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.